ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdhah yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sab'ati al-jumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini ku al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamen. Ala sab'ati al-jumin. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian qadamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kifat, orang dipancat. Mana nak? Kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujude muridé kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul lek napa? Sikil. Mergo syarat kudu napa? Dipancat. Macam ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu moto nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Pokoke ora carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojom, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin swarga lewat paham saya ini. Mengenai gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya? Coba. Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Sehingga kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Untuk kamu kan, wes sama, kira tak syafaati gak mesti keluar keluar terus ngomong. Kowe mau urun khusus, tapi gak tahu mikir agama. Mun kalau sering tanya ibu, ning minyak itu atau hati tenan, kapan nih maksudnya? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusus sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis, tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung.
Jantung kudu diumbah 4 jam. Nak ora awake melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, napas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran kejagal. Kuna Gusti untuk musibah klotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak nek sujud. Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilani tenan. Kulo niku mboten sombong. Kulo tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niku. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarak cerita. Gus kulo niku di tafsir Tobari. Firasat kulo niku jenengan saged maca. Berarti ya firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat yo melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe semastawa ila sama iwaya nopo dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawkar. Qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia mau ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran ndek ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awakara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Terus dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah, maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut aku sing padha ora iso nentang. Athena napa? Nah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan atau sujud wae. Atau napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak harusnya kamu janggal. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Hukum mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan kita untuk pengumuman ke pangeran itu dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan ya? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak, betul. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku buat WM. Bariku bareng hilang kowe protes pangeran, mesti mulane aku mau cek hadis innalillahi ma aqada, kula nu nangis. Berarti nabi tenan, ribet tenan. Kira ora paham, mau ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku, misale Mustofa sujud ping pindho, ambek kula muwasi akeh kula kan. Bodene salat mikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustofa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STNK. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, nggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu nengti. Mulai saat ini kisah sujud tenan kok. Sujud tunduk. Loh soal jalo ngemis dongo ngemis mana nih paham napa? Loh iku apa? Saya elek kan protes, senang ngemis apa? Pangeran wae seneng dijalui. Saya ratus kula nanti kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah.
Ndonga yo jelas nasib ning donya ora. Kalau ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nek iso aja repot. Wah, kula nu ndonga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gus dinane jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng ati ya ora cuma ning donya mboten apa prospek. Misale kumpul wong saleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong saleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kapundhut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" "Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah." Terus Nabi, "Saya juga demikian," terus kapundhut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-larat kan rawani mati itu. Kalau marah utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys, masya Allah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kamu itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahzunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang diridani pengen. Ini ku innalillahi ma akhadha wa la ilaha ma. Ya cara jawane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki penting kalau aturaken. Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo langsung maksudnya ini mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai itu disebut waqad kan yutauna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, gitu. Kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, waktu Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu athara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekasnya nopo sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi neraka jenenge pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Non neraka doyan warap bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ra doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Nggak ada sujud, mulai rambutnya nganti ngisau itu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saya tadi. Sampai makanya tapak kuru saat. Dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam, itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahun. Maksudnya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Dong kalau misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati. Orang ngarah kalau nangis, misalnya Mustafa nangis, orang ngarah. Karena ya gampang saja. Orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon. Karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dongeng. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah pangeran ngendikan fi dzulumatin salas.
Saya ini punya reputasi ngelola kamu, fi dzulumatin salaf dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Dika Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Bimbene sulti wat bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah di kuburan dhewean. Ambek sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham? Blok-blok lha kowe bisa enggak ambek. Tok. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takoki, "Mos, kowe sampeyan mati mbek sapa?" Ambek pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Fadzarni. Darni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan fadzarni iku rada kudu ngamuk. Aku gak ro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak merokok. Wah. Gila dia, Mas. Betul-betul. Lah, cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku kok terus iku. Para nabi, para ulama, para wali dikei hak syafaat. Jadi kok nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kau sudah sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabam wa itu. Artinya sudah sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge napa? Sujud. Berarti sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awamaj'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarabe penuh nur tauhid, nur sujud.